Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dadang Mustahikal NPM 5021181 pada mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang model pengembangan kurikulum, model integrasi kurikulum, dan struktur kurikulum di SD. Nah, sebelum kita masuk pada video, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe serta like dan share video ini agar dapat berbagi manfaat kepada teman-teman kita yang lainnya. Nah, bahan kajian kita kali ini sesuai dengan judul, yaitu pertama kita akan membahas tentang model pengembangan kurikulum, model integrasi kurikulum, serta yang ketiga kita akan membahas tentang struktur dari kurikulum. Nah teman-teman, model pengembangan kurikulum itu sendiri merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Nah teman-teman, model pengembangan kurikulum itu terdiri dari 6 model. Nah di sini saya akan menjelaskan 6 model tersebut. Pertama ada model administratif. Model administratif yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Yang kedua ada pendekatan model grassroots. Suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan ataupun para guru. Yang ketiga, ada model demonstrasi. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau kelompok guru yang dalam hal ini bekerja sama dengan maksud mengadakan perbaikan pada kurikulum. Nah, yang keempat ada model Beckham. Dikembangkan oleh Beckham Pahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan yang terdiri dari 5 tahap, yaitu arena, para ahli kurikulum, kemudian menetapkan koordinator kurikulum, selanjutnya implementasi, dan kemudian yang terakhir evaluasi. Model yang kelima yaitu model Rogers. Carl Rogers merupakan seorang ahli psikologi yang memandang manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena adanya hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Nah, pada model ini, yang pertama yaitu ada tim atau sekelompok. Kemudian mereka saling tukar pendapat. Kemudian melakukan pertemuan dengan beberapa tim. Pertemuan dengan beberapa tim selanjutnya menjadi lebih luas. Dan yang terakhir yaitu pemecahan masalah yang dihadapi. Model yang terakhir, model keenam, yaitu model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Einstein Research Model, dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Adapun langkah-langkah dalam model ini yaitu yang pertama, mendiagnosis kebutuhan, kemudian mengadakan tryout, melakukan revisi atas tryout, kemudian menyusun kerangka kerja teori, dan hasil dari semua langkah-langkah itu memunculkan adanya kurikulum baru. Masuk kita pada poin kajian yang kedua, yaitu model integrasi kurikulum. Menurut Fogarty, integrasi kurikulum merupakan suatu bentuk kurikulum yang bisa menggabungkan keterampilan, tema, konsep, dan topik secara inter dan antar disiplin atau menggabungkan keduanya. Marwer juga menjelaskan integrasi kurikulum sebagai transfer pengetahuan di bawah tema integrasi atau interdisipliner, sebagai kurikulum yang menawarkan sejumlah kemungkinan tertantang kesatuan dan keterkaitan antara kajian sehari-hari dengan
pengalaman di sekolah atau pengalaman pendidikan. Nah teman-teman, model-model dalam integrasi kurikulum terdiri dari 10 model. Nah 10 model tersebut bisa teman-teman lihat pada video ini. Oke teman-teman, masuk kita pada kajian yang ketiga, yaitu struktur kurikulum di SD. Struktur kurikulum Merdeka SD disusun sistematika yang berbeda dengan penulis struktur kurikulum sebelumnya. Ada beberapa karakteristik penulisan di struktur yang perlu diperhatikan. Berikut rinciannya. Berdasarkan kategori, sistematika penulisan yakni beban belajar setiap muatan atau mata pelajaran ditulis dalam jam pelajaran atau JP per tahun. Satuan pendidikan dapat mengelola alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Struktur kurikulum Merdeka SD terbagi menjadi 4 tabel struktur, yaitu kelas 1, kelas 2, serta gabungan kelas 3, 4, 5, dan 6. Muatan atau mata pelajaran dapat teman-teman sekalian lihat. Mata pelajaran terdiri dari mapel pendidikan agama, muatan seni dan budaya, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, serta bahasa Inggris, yang dimana dalam hal ini penerapan dan ketentuannya dapat teman-teman lihat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada alokasi waktu. Alokasi waktu yaitu bahasa Inggris dan muatan lokal sebagai mata pelajaran pilihan, paling banyak 2 jam pelajaran per minggu atau 72 jam pelajaran per tahun. Total JP di tabel tidak termasuk bahasa Inggris, muatan lokal, dan mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Oke semuanya, cukup sekian pembahasan yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. See you next video. Bye bye.